perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas administrasi keuangan negara, yang dimana tugas kami adalah merevisi keuangan daerah yang berjudul Analisis Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Desa dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Christine Octavian Halawa dengan NIM 2417051. Saya Indiani Natalia Mendola dengan NIM 241705024. Saya Marsida Ramadhani Linggong dengan NIM 247105025. Saya Ripka Siagian dengan NIM 241705028. Saya Dea Olivia Siti dengan NIM 241705045. Dari latar belakang tersebut, kami merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana kondisi keuangan Kecamatan Medan Labuhan. 2. Apakah pengelolaan anggaran sudah akuntabel? 3. Apakah faktor yang mempengaruhi efektivitasnya? 4. Bagaimana realisasi anggaran belanja 2023 dan 2024? Dan yang terakhir, langkah apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan. Adapun tujuan kami yaitu untuk menganalisis laporan keuangan secara mendalam dan memberi saran agar pengelolaan anggaran desa lebih baik ke depannya. Kecamatan Medan Labuhan menjadi objek kajian kami karena laporan keuangan mereka yang di tahun 2023 dan 2024 memberikan gambaran yang cukup lengkap mengenai kondisi keuangan dan tantangannya. Kami juga ingin mengetahui bagaimana perencanaan dan pengelolaan anggaran yang sudah dijalankan selama ini, serta apakah anggaran tersebut benar-benar digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Hasil analisis laporan keuangan kelompok kami yaitu yang pertama dari segi struktur laporan keuangan. Laporan ini telah disusun sesuai ketentuan standar akuntansi pemerintah atau SAP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Kelima komponen wajib laporan keuangan daerah disajikan lengkap, yaitu yang pertama, laporan realisasi anggaran atau LRA menyajikan realisasi pendapatan dan belanja berdasarkan kas. Yang kedua, neraca menampilkan posisi keuangan akhir tahun yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Laporan operasional atau LO menunjukkan pendapatan dan beban yang diakui secara aktual selama tahun berjalan. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas yaitu menyajikan perubahan modal atau ekuitas selama periode pelaporan. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan, yaitu memberikan penjelasan dan rincian atas data yang muncul dalam laporan utama serta kebijakan akuntansi. Kesimpulan dari sini, struktur lengkap dan sesuai standar SAP. Dalam syarat yang kedua, yaitu basis akuntansi sesuai dengan SAP, laporan keuangan daerah menggunakan dua basis akuntansi, yaitu basis campuran. Basis kas untuk laporan realisasi anggaran atau LRA, pendapatan dan belanja diakui hanya jika kas benar-benar diterima atau dikeluarkan. Basis akrual untuk laporan operasional, neraca dan laporan perubahan ekuitas, pendapatan, beban, aset, dan kewajiban dicatat saat terjadi tidak menunggu kas diterima atau dibayarkan. Kesimpulan dari sini, penggunaan basis kas dan akrual sudah tepat dan sesuai peraturan. Yang ketiga adalah dari segi kebijakan akuntansi dan prinsip SAP. Laporan keuangan ini menjelaskan kebijakan akuntansi secara lengkap dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK, termasuk prinsip dasar SAP, nilai historis berdasarkan harga perolehan, realisasi, substansi mengungguli formalitas atau substansi transaksi lebih penting dari bentuk hukumnya, kehati-hatian dan konsistensi dalam penyusunan laporan. Penjelasannya yaitu metode akuntansi untuk pengakuan pendapatan,
belanja, aset tetap, penyusutan dan kewajiban. Aset tetap seperti tanah, gedung, peralatan, dan juga jalan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan disusutkan dengan metode garis lurus atau straight line method. Kesimpulannya, kebijakan akuntansi yang diterapkan sesuai dengan SAP dan Permendagri 64 Garing 2013. Penyajian aset tetap dan penyusutan aset tetap pemerintah daerah harus disajikan berdasarkan nilai perolehan atau harga beli atau biaya perolehan lainnya, disusutkan berdasarkan tahun kecuali tanah, dengan metode garis lurus yaitu pembagian nilai aset setelah dikurangi nilai residu selama umur manfaatnya. Laporan ini menampilkan mutasi aset tetap, penambahan, pengurangan, dan saldo akhir setiap jenis aset. Akumulasi penyusutan total penyusutan yang telah dibebankan sejak aset diperoleh. Nilai buku, selisih antara nilai perolehan dan akumulasi penyusutan. Jadi kesimpulannya yaitu penyajian aset tetap dan penyusutan sesuai dengan ketentuan dalam SAP dan Permendagri nomor 47 tahun 2015. Yang kelima, realisasi anggaran dan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. SKPD misalnya kecamatan, dinas, atau bahkan badan wajib menunjukkan perbandingan antara anggaran dan realisasi, pendapatan atau belanja. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbaikan dan rekomendasi yang kelompok kami buat agar laporan keuangan lebih mudah dimengerti dan lebih sederhana. Perbaikannya meliputi penambahan grafik, kolom persentase, dan selisih anggaran. Yang kedua, mengelompokkan belanja menjadi belanja operasi dan belanja modal. Yang ketiga, menggunakan istilah yang lebih umum dan ringkas. Merekomendasikan yang pertama, peningkatan kemampuan aparatur. Yang kedua, pengembangan sistem informasi keuangan digital. Dan yang terakhir, publikasi laporan keuangan secara terbuka kepada masyarakat. Kesimpulan yang kami ambil adalah pengelolaan keuangan Kecamatan Madang Labuhan sudah berada di jalur yang baik, tetapi masih perlu perbaikan terutama dari sisi keterbukaan informasi dan pencatatan pendapatan. Kami berharap laporan ini bisa menjadi masukan untuk pemerintahan daerah agar pengelolaan keuangan semakin transparan dan partisipatif. Demikian hasil presentasi kami ucapkan Terima kasih. Dadah.